Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu kembali di channel Anega Spot. Seperti janji saya pada di video sebelumnya, saya akan mengajak kembali untuk belajar latihan soal P3K tahun 2021, khususnya untuk guru olahraga yang berada di SD, SMP, SMA, dan SMK. Oke, sebelum beranjak ke latihan soal, hanya sekedar mengingatkan saja untuk yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info dari video-video saya. Baik, kalau sudah klik tombol subscribe-nya, kita langsung saja ke latihan soal nomor 1. A. Kompetensi pedagogik. Indikator esensial merumuskan indikator kompetensi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi. Soal nomor 1. Manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah titik-titik. A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Jawaban yang benar adalah C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Pembahasan soal nomor 1. Ketentuan perumusan indikator. Indikator dirumuskan dari KD atau kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. 3. Dirumuskan dalam kalimat simpel, jelas, dan mudah dipahami. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan. Minimal terdiri dari 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Soal ke nomor 2. Indikator esensial merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi. Manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah titik-titik. A. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Jawaban yang tepat adalah C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Pembahasan soal nomor 2.
Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas pembelajaran. Maka tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur. Tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar yang hendak harus dicapai dalam pembelajaran. Di samping itu, tujuan pembelajaran dijadikan acuan dalam pemilihan jenis materi, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Soal berikutnya nomor 3, indikator esensial, menetapkan materi, proses sumber pembelajaran, dan media pembelajaran PJOK. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut? Adalah titik-titik. A. Video. B. Gambar. C. Guru atau siswa. D. Boneka peraga. E. Modul. Jawaban yang tepat adalah C. Guru atau siswa. Pembahasan soal nomor 3. Jawaban C atau guru atau siswa sebagai media pembelajaran efektif dan efisien, karena gambar dan boneka peraga itu perlu biaya, ya, perlu bahan atau biaya. Soal nomor 4, indikator esensial menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan silabus. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa titik-titik. A. Standar kompetensi. B. Materi pokok atau pembelajaran. C. Langkah-langkah pembelajaran. D. Alokasi waktu. E. Sumber belajar. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah-langkah pembelajaran. Pembahasan soal nomor 4. Nomor 1. Pengkajian silabus meliputi KI kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. 2. Materi pembelajaran. 3. Proses pembelajaran. 4. Penilaian pembelajaran. 5. Alokasi waktu. Dan 6. Sumber belajar. Nomor 2. Perumusan indikator pencapaian kompetensi dasar pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. 3. Materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru. 4. Penjabaran kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan pendidikan termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. 5. Penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus. 6. Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup
teknik dan instrumen penilaian, serta membuat pedoman penskoran. 7. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. 8. Menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. Soal nomor 5. Indikator esensial melaksanakan kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran PJOK. Seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Membariskan siswa berbentuk 2/3 bersayap antara laki-laki dan perempuan terpisah secara rapi, dilanjutkan berhitung. Berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa. Mengabsen kehadiran siswa, memberikan persepsi materi dan penyampaian materi yang akan diajarkan secara singkat dengan dihubungkan kemanfaatannya dan dorongan pemberian motivasi. Mengadakan pemanasan atau warming up, diawali dengan lari keliling lapangan permainan sebanyak 4 keliling. Dilanjutkan dengan kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi dribble dan passing dalam permainan bola basket. Aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan adalah A. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. B. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. C. Melakukan apersepsi dan memotivasi siswa. D. Menyampaikan manfaat pembelajaran. E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Jawabannya adalah E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Pembahasan soal nomor 5. Kerangka pembelajaran merupakan rangkaian aktivitas yang dirancang oleh guru untuk mencapai keempat jenis kompetensi dasar tersebut, meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Soal nomor 6. Indikator esensial melaksanakan kegiatan inti dan penutup dalam pembelajaran PJOK. Seorang guru melakukan kegiatan penutup dengan aktivitas sebagai berikut. Peserta didik melakukan penguluran dan pelepasan. Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Menyampaikan materi yang akan diajarkan pertemuan berikutnya. Aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas adalah A. Melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. B. Melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. C. Melakukan penilaian sesuai indikator pencapaian kompetensi. D. Bersama siswa guru membuat simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup adalah jawaban E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Pembahasan soal nomor 6. Belum menutup dengan doa. Soal nomor 7. Indikator esensial penerapan feedback atau dalam pembelajaran PJOK.
Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktek lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik pada kategori titik-titik. A. Ekstrinsik, B. Intrinsik, C. Motivasional, D. Informasional, E. Reinforcement. Jawaban yang tepat adalah E. Reinforcement. Pembahasan soal nomor 7. Fungsi feedback adalah memberikan motivasi, reinforcement atau punishment. Dengan diperolehnya gambaran yang konkret perihal kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa, baik keunggulan maupun kelemahannya, apalagi kalau dibandingkan dengan siswa yang lainnya, maka hal itu akan dapat memacu lagi untuk berbuat yang lebih baik dari yang sudah dilakukannya. Soal nomor 8. Indikator esensial melaksanakan pengembangan variasi materi dalam pembelajaran PJOK. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang, kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam titik-titik. A. Penggunaan medis, B. Gaya mengajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, E. Metode mengajar. Jawaban yang tepat adalah B. Gaya mengajar. Pembahasan soal nomor 8. Komponen utama dalam mengadakan variasi adalah penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan guru, mengadakan kontak pandang dan gerak, gerakan badan dan mimik, pergantian posisi guru di dalam kelas. Soal nomor 9. Indikator esensial pengelolaan kelas PJOK melalui pendekatan aktivitas, prosedur, dan urutan pembelajaran. Guru menerapkan aturan disiplin kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan titik-titik. A. Otoriter, B. Permisif, C. Modifikasi tingkah laku, D. Kelompok, E. Individual. Jawaban yang tepat adalah A. Otoriter. Pembahasan soal nomor 9. Pengelolaan kelas atau classroom management berdasarkan pendekatannya menurut Weber tahun 1977 diklasifikasikan ke dalam 3 pengertian, yaitu berdasarkan pendekatan otoriter atau authoritative approach, pendekatan permissive approach, dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Nomor 10 yang terakhir. Indikator esensial pengelolaan kelas PJOK yang efektif melalui penataan dan antisipasi perilaku peserta didik yang mengganggu. Guru memberi pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif, menunjukkan peningkatan performa. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan pengelolaan kelas yang demikian termasuk titik-titik. A. Pendekatan kekuasaan, B. Pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan, D. Pendekatan perubahan tingkah laku,
E. Pendekatan kerja kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pendekatan perubahan tingkah laku. Pembahasan soal nomor 10 sama dengan penjelasan pada pembahasan indikator sebelumnya di nomor 9. Oke, untuk sementara dari saya itu dulu. Sengaja saya membuat soal hanya sedikit agar soal dapat mudah dipahami dan dimengerti. Karena kalau kita langsung bedah soal dan pembahasan semuanya, takutnya nanti pikiran kita jadi blank, bingung mana yang akan dipelajari terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.